Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing dari salah satu kisah pengusaha yang sangat fenomenal dan juga sangat unik sekali dengan gayanya yang nyentrik. Ya, ini siapa? Om Bob Sadino. Mari kita simak bersama kisah ini. Semoga bisa jadikan pembelajaran bagi kita semua dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan dimanapun teman-teman berada. Mari kita simak bersama. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya dan komen positifnya. Terserah ya, itu. Oke, mari kita mulai. Baik. Tentang Om Bob Sadino ini saya juga sangat penggemarnya karena gayanya yang bebas itu membuat ciri khas lah. Swanger memang. Oke. Konglomerat yang memilih miskin. Orang pintar biasanya paling banyak harapannya. Bahkan maunya berhasil dalam waktu singkat. Padahal kita tahu semua itu impossible. Orang itu goblok, harapannya hanya satu. Hari ini bisa makan. Orang pintar biasanya banyak ide bisnis, bahkan terlalu banyak sehingga tidak satu pun yang menjadi kenyataan. Sementara orang goblok mungkin hanya punya satu ide, dan satu ide itulah yang menjadi pilihan usahanya. Orang goblok biasanya lebih berani dibandingkan orang pintar. Kenapa? Karena orang goblok sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Sebaliknya orang pintar terlalu banyak pertimbangan sehingga tidak melangkah-langkah. Sekolah terbaik adalah sekolah kehidupan. Sekolah jalanan, sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mengeksplorasi dengan keleluasa seluruh potensinya yang ada padanya. Orang bodoh sulit mendapat pekerjaan sehingga dia terpaksa buka usaha sendiri. Dalam perjalanan bisnisnya, agar semakin sukses, dia harus merekrut orang pintar. Alhasil, orang bodoh tadi jadi bosnya orang pintar. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan ijazah dan secepat mungkin melamar pekerjaan. Orang bodoh berjuang keras secepat mungkin. Baik. Konglomerat yang memilih miskin. Apa dan siapa sosok Bob Sadino ini? Bob Sadino atau akrab dipanggil Om Bob adalah pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kim Food dan Kim Chick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara sewaktu orang tuanya meninggal. Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia dan dalam perjalanannya itu ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Lyon, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda, itu Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Zoe Lamy Soe-Jut. Siapakah Bob Sadino dan bagaimana sepak terjangnya? Marilah kita flashback sebentar, mengintip lika-liku kehidupan yang dijalaninya. Anak guru yang selalu hidup enak. Bob Sadino lahir dengan nama Bambang Mustari Sadino di Tanjung Karang, Lampung pada tahun 9 Maret 1933. Seperti yang disebut Eddie Zekus dalam Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Bob Sadino memang hidup enak semenjak kecil. Ayahnya Sadino adalah seorang pegawai pemerintah atau tenar, yaitu menjadi guru kepala sekolah. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tak heran bila Bob kecil memiliki kehidupan dan lingkungan pergaulan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan anak-anak pribumi lainnya. Pada masa itu, bisa dibilang sejak kecil hidupnya aman dan nyaman. Kehidupan yang relatif mapan sejak kanak-kanak itu terus ia nikmati sampai kemudian beranjak remaja lulus SMA tahun 1953.
Bob langsung bekerja di Unilever dan sempat berhenti beberapa bulan hanya karena ikut-ikutan temannya mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tak betah hanya berkubang dengan teori di bangku kuliah, Bob memutuskan balik lagi ke Unilever. Ia sempat beberapa tahun lamanya bertahan di perusahaan tersebut sebelum akhirnya melonjak ke perusahaan pelayaran dan ekspedisi, yaitu Jakarta Lion, McLean, dan Watson Choi. Bekerja di perusahaan pelayaran dan ekspedisi membuat Bob harus melalang buana dan Eropa adalah benua yang paling sering ia singgahi. Bahkan ia sempat tinggal dan bekerja selama 9 tahun di Hamburg dan Amsterdam. Lagi-lagi Bob menjalani kehidupan yang relatif serba berkecukupan. Rupanya ada sebuah pertentangan dalam batin Bob Sadino. Ia bekerja di perusahaan orang dan sebagai konsekuensinya ia harus diperintah oleh atasan yang justru seringkali membuatnya merasa tertekan. Ini yang tampaknya bertolak belakang dengan jiwanya yang asli, jiwa yang sangat menghargai arti kebebasan. Kemudian tanpa rencana, Bob memutuskan keluar dari pekerjaannya dan meninggalkan semua fasilitas dan kenyamanan hidup yang ia miliki saat itu. Ia pulang kembali ke Jakarta tahun 1967 dan harus memulai kembali hidupnya dari nol. Maka mulailah Bob Sadino keluar dari kenyamanan hidup dan masuk ke alam kehidupan antah berantah. Itulah yang menjadi titik berangkat krusial dalam sejarah Bob Sadino. Orang menganggap itulah keputusan pertama Bob untuk mengubah hidupnya. Tetapi Bob menolak anggapan bahwa ia telah mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Memilih miskin. Bob Sadino memang terkenal sering nyeleneh dari cara berpakaian sampai bersikap. Namun yang lebih mengherankan dan bagi kebanyakan orang pasti dianggap mengada-ngada adalah alasannya yang berikut ini. Saya ini orang yang punya dan cukup segalanya. Dari kecil berkecukupan terus, saya bosan jenuh banget. Lalu saya memutuskan untuk memiskinkan diri. Miskin itu apa dan bagaimana sih? Secara nyata-nyata, enggak bohong-bohong miskinan. Enggak bohong-bohongan. Memang tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada orang yang seperti saya. Saya mau miskin, kata Bob serius. Dan pada awalnya, Bob sudah harus membayar resiko atau pilihannya menjadi manusia merdeka. Berbekal mobil hasil kerja di Eropa, ia menjajal tantangan sebagai supir taksi gelap di Jakarta. Ternyata, taksi gelap tadi cukup bisa menambal kebutuhan hidup Bob Sadino yang saat itu sudah beristrikan Solami Suijat, mantan karyawati Bank Indonesia di Amerika Serikat. Namun karir taksi gelap itu harus macet dalam tempo kurang dari setahun. Taksi itu tertabrak, rusak dan tak terservis karena tidak ada dana, sehingga nasibnya berakhir sebagai onggokan barang bekas. Siksaan kehidupan akibat dari keberaniannya memilih miskin itu terus berlanjut. Setelah taksi dan hatinya hancur, Bob harus menyambung hidup keluarganya dengan pekerjaan apa saja. Jadilah ia kuli bangunan dengan upah hanya 100 rupiah setiap harinya. Disinilah ia merasakan arti kemelaratan yang sesungguhnya. Kadang makan cuma pakai lauk ikan asin, kadang harus cari lauk dengan memancing ikan di rawa-rawa di daerah Kemang, atau cukup makan dengan lalapan. Sampai suatu ketika Bob pernah dihadapkan pada pilihan yang teramat ekstrim. Kalau kamu merokok malam ini, besok kita tidak bisa beli beras. Kalau masih mau beli beras, ya enggak usah merokok lah, pinta istrinya. Apa yang kau cari, Bob Sadino? Barangkali itulah pertanyaan yang terus-menerus menderang gendang telinga Bob. Teman-teman sepergaulannya di Eropa yang mendengar kabar semacam itu jadi sangat prihatin pada nasibnya. Sementara kakak-kakaknya yang hidup berkecukupan merasa gerah dan bermaksud menawarkan bantuan dengan setengah memaksa kepada Bob. Daripada kamu jadi kulih bangunan dan memalukan keluarga, kamu tinggal sebut saja perlu rumah kayak apa. Kamu perlu uang berapa, tinggal sebut saja. Kamu perlu bantuan apa? Bob menirukan ucapan kakak-kakaknya, tapi jawaban Bob sangat tegas. Satu-satunya bantuan yang saya perlukan adalah jangan bantu saya. Dengan penuh kesadaran, ia nyatakan sikapnya untuk tetap bebas, tanpa pengaruh dan kendali siapapun. Saya terlampau lama hidup dalam kemanjaan, dari orang tua sampai mbak-mbak dan mas-mas saya.
Mereka terlampau memanjakan saya, lalu ketika orang-orang yang merasa jengah dengan keanehan itu mulai menyingkir, Bob justru terus mengalir dan bergulir. Berbekal karunia panca indera dan akal, ia terus mencari celah untuk mengubah kehidupannya. Sampai suatu ketika mata Bob tertuju pada perbedaan antara telur ayam lokal dengan telur ayam layar negeri. Ia juga melihat adanya suatu peluang untuk memasarkan telur jenis itu di sekitar tempat tinggalnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang sejak dulu dihuni kaum ekspatriat. Bob ingat dengan seorang sahabat di Belanda dan memintanya mengirim anak-anak ayam petelur serta ayam boiler. Berbekal beberapa puluh anak ayam kiriman itulah Bob merajut kembali peruntungannya. Tanpa bekal pengetahuan tentang beternak ayam sebelumnya, namun Bob cukup yakin bahwa informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan itu bisa didapat dengan mudah dari majalah-majalah kejurutan terbitan Belanda. Anak-anak ayam itu pun berkembang dan kemudian menghasilkan telur-telur untuk dijual. Titik berangkat Bob adalah dengan mengayunkan kaki sendiri menjual telur ayam negeri dari pintu ke pintu. Waktu itu, istrinya membawa 2 kilo telur, sementara Bob sendiri menentang 3 kilo telur. Semula tidak mudah, tetapi pada guliran langkah-langkah berikutnya terasa semakin mudah. Karena memang pohon yang ditanam sudah mulai berbuah. Sedikit demi sedikit pelanggan telur yang kebanyakan kaum ekspatriat itu pun bertambah banyak. Pelanggan lokal juga semakin mengenal telur ayam negeri dan mulai menyukainya. Dari semula berjualan dari pintu ke pintu, lalu Bob memanfaatkan teras dan garasi. Sampai kemudian dibukalah toko Camp Chicks. Produk yang dijual semakin beragam dan itu menandai kibaran bendera sukses Bob Sadino. Dan Sadino benar, seandainya saja dia terima bantuan dari kakak-kakaknya waktu itu, mungkin sekarang dia tidak bisa seperti sekarang. Mungkin juga Camp Chicks tidak pernah ada. Bagi Bob, penolakan atas tawaran bantuan itu merupakan wujud kemerdekaannya. Merdeka dalam pilihan dan sikap adalah awal dari perubahan apapun, termasuk awal perubahan bagi kehidupan wira swastanya. Dunia entrepreneur adalah dunia yang penuh dengan tantangan maupun peluang. Bob sudah mengawalinya dengan memilih memiskinkan diri. Saat melangkah dengan memiskinkan diri, sejatinya Bob sedang mengosongkan gelas kehidupannya. Ia harus mengosongkan gelasnya supaya gelas itu bisa kembali menerima isi baru, pengalaman-pengalaman baru serta berbagai variasi kehidupan. Kalau saja tidak ada pilihan untuk jadi miskin, tidak ada gelas kosong yang siap diisi, maka mungkin saja tidak akan pernah ada isi kehidupan sebagaimana dialami Bob sekarang. Merefleksikan pengalamannya sendiri, Bob merasakan bahwa orang miskin itu biasanya hanya punya sedikit hidup. Bahkan kadang sama sekali tidak punya pilihan alias tidak ada kuasa untuk memilih. Itu sebabnya kalau orang miskin tidak ada pilihan lain sementara yang bisa dilakukan hanya berwira swasta, maka wira swasta itulah kekuatan satu-satunya untuk mengubah hidupnya. Terbukti sejarah hidup Bob berubah karena tidak adanya pilihan lain, serta kekuatan survival yang sangat kuat akibat deraan kemiskinan. Deraan kemiskinan macam apa? Bukan kemiskinan karena situasi atau keadaan yang diwarisinya, tapi kemiskinan yang ia pilih sendiri dengan kesadaran diri sepenuh-penuhnya, yakin dengan kekuatan entrepreneurship untuk mengubah kemiskinan menjadi kehidupan yang lebih baik. Bob merasa perlu menegaskan arti pentingnya pilihan tersebut. Ia merasa sangat prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia yang masih didera oleh angka kemiskinan yang begitu tinggi. Apabila gerakan mematahkan belenggu kemiskinan dengan kewirausahaan itu hendak digalakan, Bob lebih melirik orang-orang berpendidikan tinggi sebagai sasaran utamanya. Namun, Bob juga sadar soal betapa besarnya hambatan atas gagasan itu. Dalam banyak kesempatan, ia selalu menyetir sarjana menganggur yang jumlahnya mencapai 750.000 sampai 1 juta orang. Ada yang salah dengan sistem pendidikan kita dan para sarjana yang nganggur. Itu adalah produk sistem pendidikan kita, kata Bob Sadino. Teror mental Bob Sadino. Sebagai tokoh pengusaha, Bob Sadino memang terkenal sangat nyeleneh. Semisal jika berhadapan dengan kalangan akademisi, Bob memang suka sekali menggunakan bahasa jalanan. Ia sendiri lebih suka menyebut itu bahasanya orang bodoh atau bahasa orang tidak sekolah.
Tampak sekali, Bob ingin menandingi bahasa orang-orang pintar dari kampus. Menurut pendapatnya, kadang menunjukkan kesombongan akademis dan apa pilihan sikap Bob Sandino? Ia suka menggunakan ungkapan-ungkapan yang kontroversial, paradoksal, membingungkan, meledak-ledak, dan oleh sebagian orang pun dinilai sebagai sikap arogan. Bob mengaku ia memang sengaja membuat mereka bingung. Kalau selesai bicara mereka bingung, ia akan merasa senang sekali karena bingung itulah mereka kemudian berpikir. Jika mereka berpikir, maka disitulah kemungkinan akan terjadi apa yang dalam bahasa orang kampus disebut sebagai pergeseran paradigma. Ia mengaku bosan menjadi inspirator karena pilihan itu tidak juga membuat orang bergerak. Bob lebih memilih meledak-ledak untuk meneror mental orang-orang pintar. Oke, namun untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasannya, Bob tidak melulu hanya mau tampil sebagai teroris mental. Tak jarang ia berusaha mengerem terornya dengan memberikan penjelasan dalam bahasa akademik. Ia mengaku terpaksa membuat model atau konsep supaya kerangka pikirnya bisa terkomunikasikan secara lebih jelas lagi. Itulah sebabnya ia mencetuskan suatu konsep atau model yang disebutnya roda Bob Sadino (RBS). Pada prinsipnya, RBS adalah suatu diagram yang menggambarkan perputaran kehidupan seseorang yang di dalamnya berlangsung proses pembelajaran berupa dialektika atau sintesis antara ilmu atau teori dan praktik yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kemampuan yang pada akhirnya kecakapan atau kompetensi seseorang. Model RBS ini semula dititik beratkan untuk menggambarkan proses pembelajaran dalam dunia entrepreneur. Tapi pada perkembangannya, model ini bisa ditarik untuk menganalisis berbagai permasalahan masyarakat sejauh permasalahan itu bersangkutan dengan kompetisi seseorang. Seni berpikir Bob Sadino. Sepertinya yang dijelaskan dalam Bob Sadino, mereka bilang, saya gila. Ketika orang menanyakan apa rahasia sukses Bob Sadino, mereka sering menjumpai pernyataan-pernyataan yang terkesan nyinyir, paradoksal, tidak logis, atau tidak masuk akal. Sebagian lagi mendengar pernyataan-pernyataan yang bagi orang kebanyakan terdengar gila, arogan, semau gue, bahkan cenderung kasar. Kegemaran Bob menyerang cara berpikir kalangan akademis misalnya sampai-sampai memunculkan anggapan bahwa Bob Sadino itu gila dan anti-intelektual. Tak heran bila sebagian orang pun merasa alergi dengan gaya Bob tersebut. Tanpa mau menelisik lebih dalam lagi nilai-nilai di balik kontroversinya, kalau dibuatkan daftar maka akan banyak sekali pernyataan Bob Sadino yang kontroversial dan paradoksal, terutama menyangkut caranya berbisnis. Berikut pernyataannya. Bob yang sering membuat orang jengah, tidak percaya, menyebutnya sebagai omong kosong belaka, bahkan menganggap Bob itu gila. Saya berbisnis tanpa punya rencana dan tujuan. Saya bisnis itu cari kegagalan, cari rugi. Saya tidak mau menghindari resiko, tapi saya ini memburu resiko. Saya tidak punya harapan. Saya justru mendorong dan membiarkan anak buah berbuat salah. Saya tidak akan pernah mau dan tidak pernah bekerja keras untuk meraih sukses dan lain-lain. Tapi bukan Bob Sadino kalau tidak memiliki alasan di balik semua pernyataan yang tidak lazim tersebut. Saya ingin orang itu mau berpikir, menganalisis, gunakan kemampuan otak. Jangan sia-siakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Allah ya Rabbi, kata Bob Sadino. Sebab menurutnya dalam setiap langkah hidup seorang swastawan, kemampuan berpikir atau menganalisis itu sangat penting peranannya. Walau begitu, menurut Bob, banyak orang suka mengabaikan pentingnya ketajaman berpikir dan menanggapi suatu peristiwa, keadaan, atau fakta. Lebih disayangkan lagi, sebagian orang pintar justru lebih suka memperumit suatu masalah sepele daripada mencari cara pemecahan yang mudah dan sederhana. Situasi seperti inilah yang sering membuat Bob begitu senang menyebut para orang pintar itu goblok. Salah satu pernyataan Bob Sadino yang oleh kebanyakan orang dianggap paling nyeleneh atau sangat tidak masuk akal adalah bahwa ia berbisnis untuk mencari rugi. Bisnis kok cari rugi? Itu bullshit. Di mana-mana orang bisnis itu cari untung, jadi jangan mau percaya omong kosong Bob Sadino, ujar seorang penanggap pernyataan Bob. Bob menambahkan bahwa di balik pernyataan bisnis cari rugi itu sebenarnya terbangun suatu sikap mental yang kokoh dalam melihat apa itu resiko serta bagaimana cara menyikapinya. Orang yang awam yang hendak berbisnis biasanya sangat alergi dengan kata resiko.
Tetapi sesungguhnya resiko itu adalah bagian inherent dari dunia entrepreneurship, sebab dalam resiko itu pulalah letaknya kesempatan dan peluang untuk meraih keuntungan. Semakin besar resikonya, semakin besar pula kesempatan atau peluangnya. Dalam pandangan Bob Sadino, berbisnis mencari rugi itu punya pemaknaan tersendiri. Yang paling terang, benderang atau sejelas-jelasnya adalah dampaknya pada kondisi mental untuk berani mengambil peluang dan menanggung segala resikonya. Sikap atau kondisi mental itu pula lah yang menjadi sandaran seorang entrepreneur sejati. Tapi masih ada makna lain di balik pernyataan tersebut. Dan ini menunjukkan sisi spiritualitas dunia bisnis atau wira swasta. Satu pikiran lagi yang sering mengundang tanggapan kesangsian adalah ketika Bob menyatakan berbisnis tanpa tujuan, rencana, bahkan harapan. Untuk pernyataan bahwa bisnis tanpa harapan sudah terjelaskan saat Bob memaparkan perihal sandaran berwira swasta. Namun, berbisnis tanpa tujuan dan rencana tak satupun orang yang punya akal sehat mau melakukan hal itu. Itu gila namanya. Demikian komentar sebagian orang yang menemukan ketidaklogisan atau kemustahilan jalan pikiran Bob Sadino dalam suatu kesempatan debat dengan Naomi Susan, seorang pengusaha muda yang sukses. Pernyataan Bob itu dikuliti dan dibantah habis-habisan. Ibaratnya Om Bob itu naik taksi, mana mungkin tidak punya rencana atau tujuan mau kemana. Kan bisa muter-muter, enggak karuan arahnya. Demikian Bob menirukan bantahan penulis buku B negatif tersebut. Ia katakan pada Naomi, kamu lupa ya siapa saya dan apa posisi saya? Saya naik taksi tidak sendiri. Saya naik taksi tidak sendiri dong. Kan ada anak buah saya yang duduk di samping saya, memikirkan kemana arah dan tujuannya. Kilah Bob. Dan dengan entengnya kembali ketika orang mendengar pernyataan kontroversial Bob Sadino ini, dengan mudah sikap resisten itu muncul. Ibaratnya sebuah buku, banyak orang sudah menjatuhkan penilaian dan menghakimi buku itu hanya dari sampulnya saja. Padahal masih ada pengantar, pendahuluan, dan berlembar-lembar isi bab yang membeberkan kandungan pemikiran yang sesungguhnya. Belum lagi dentuman gagasan yang menyimpul dan menutup buku itu. Manakala menyatakan tidak punya tujuan, tidak membuat rencana, bahkan tidak banyak berharap, sejatinya Bob sedang mengumandangkan arti penting fleksibilitas cara berpikir yang mestinya dimiliki oleh para entrepreneur sejati. Orang yang terpatok pada satu tujuan tertentu bisa jadi akan sangat tidak fleksibel dalam melihat banyak gejala serta mengambil sikap atas gejala tersebut. Bisa saja karena tujuan yang sudah dipatok sebagai sesuatu yang mutlak harus dicapai, seseorang pengusaha justru melewatkan tujuan-tujuan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang kemungkinan malah lebih baik atau lebih menguntungkan bagi bisnisnya. Jadi, ini soal posisi sebuah tujuan dan persepsi atas keutamaan dari suatu tujuan tadi. Berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, Bob melihat bahwa begitu banyak orang yang akan menjalankan sebuah usaha terlalu berkutat pada rencana, sebagaimana yang disarankan atau bahkan didoktrinkan oleh ilmu manajemen modern. Rencana yang detail dan jelas bisa mengurangi atau meminimalkan resiko kegagalan. Let's just do it, action. Kalau perlu rencana dibuat sedetail mungkin, lengkap dengan rencana cadangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya demi mengontrol hasilnya. Dan tanpa mereka sadari, kesempurnaan rencana itu sendiri akhirnya menjadi obsesi dan ketakutan akan kegagalan usaha berubah menjadi paranoai. Pada konteks calon wira swasta yang hendak memulai usaha, obsesi membuat rencana yang sempurna semacam ini justru akan menjadi penghambat utama untuk melakukan langkah pertama. Bahkan tak jarang waktu dihabiskan demi membuat dan menyempurnakan rencana, sehingga risiko sekecil apapun tidak bisa ditolerir. Hasilnya, bisa-bisa calon wira swasta ini tidak pernah bisa melangkah dan akhirnya memilih mengurungkan niatnya menjadi seorang wira swasta. Dalam konteks wira swasta sejati, rencana bisa saja malah menjadi penghalang bagi tahap-tahap terpenting pengambilan keputusan. Ada kalanya peluang itu datang dalam sekejap sehingga butuh keberanian untuk mengambil keputusan secepat-cepatnya. Kadang peluang itu
adanya sepersekian ribu detik sehingga seolah tidak ada lagi waktu untuk berpikir dan memutuskannya. Apalagi sampai membuat rencana segala, bisa-bisa peluang hanya muncul sekali dan sekejap itu lewat begitu saja. Prrt. Sebab itulah menurut Bob Sadino, dalam hal pengambilan keputusan di atas segalanya, konsep atau teori manajemen terbaik manapun, mungkin yang terpenting adalah praktik atau jam terbang seseorang. Karena itu, kesempurnaan rencana menjadi sia-sia belaka manakala itu tidak dibarengi atau didahului dengan serangkaian praktik sebelumnya. Bob juga hendak menyatakan kesempurnaan apapun rencana itu dibuat, tapi bila dijalankan oleh orang yang hanya berkutat di kuadran tahu, bisa jadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Untuk meneguhkan pandangannya itu, Bob memberikan ilustrasi demikian. Coba Anda ingat kembali pesawat ulang-alik Challenger dan Columbia yang meledak itu. Bayangkan rencana terbang pesawat, ruang angkasa itu pastilah zero error. Berarti tidak ada satu titik kesalahan pun yang bisa ditolerir. Tetapi rencana terbang yang zero error pun masih bisa gagal. Apakah itu tidak menyadarkan Anda bahwa rencana itu tidak akan pernah bisa sempurna? Bob juga menunjukkan pada sukses kerjasamanya dengan Agung Sedayu Group dalam membangun dan memasarkan apartemen mewah di Mansion di Kemang, Jakarta Selatan. Apakah saya merencanakan untuk terjun ke bisnis properti? Tidak, orang akan tertawa kalau Bob Sadino yang jualan telur dan sayur mayur ini merencanakan terjun ke properti. Namun nanti dibilang enggak logis. Itulah bukti hebatnya berbisnis tanpa rencana kan, tutup Bob. Satu hal yang bisa digarisbawahi di sini adalah cara Bob Sadino meneror mental dan pikiran orang. Caranya adalah dengan membuat orang bingung dulu, lalu dipaksa untuk berpikir, dan ketika berpikir itu adalah peluang paradigma shift. Tanpa bergeseran paradigma berpikir, mana bisa ada sikap dan perilaku yang berubah. Dan kalau berdasarkan contoh-contoh pernyataan kontroversial dan paradoks di atas, jelas Bob telah berhasil mengusik kita semua untuk kembali berpikir. Seni bisnis Bob Sadino. Salah satu sisi paling menarik dari kehidupan wira swasta sukses seperti Bob Sadino adalah cara berwira swasta sehingga mencapai kesuksesan. Bahkan dalam sebuah acara kuliah informal yang dihadiri oleh sejumlah wira swasta, jurnalis, kalangan pendidik, dan peminat bisnis umumnya, di rumah Bob Sadino di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, muncul pertanyaan, apa sih the secret of Bob Sadino sehingga bisa sukses seperti sekarang? Seperti biasa, jawaban Bob terkesan spontan, tidak ditutup-tutupi, maksudnya yang sebenarnya juga tidak langsung bisa dicerna dengan mudah. Ini terlihat pada jawaban Bob. Kalau Anda tanya apa sih the secretnya Bob? Baik, Bob Sadino, the secretnya itu ya no secret. Saya kan sudah buka semuanya. Apapun ditanyakan kepada saya jawab apa adanya sejujurnya. Tapi pasti Anda tidak percaya kan? Jawaban Bob di atas menandakan bahwa sesungguhnya tidak ada yang istimewa dengan praktik bisnis yang selama ini ia jalankan. Apa yang seolah istimewa bagi orang lain, mungkin bagi Bob pribadi hanyalah praktik bisnis biasa, karena ia sudah menjalankan cara-cara tersebut mungkin sampai ribuan kali, sehingga semua nyaris seperti spontanitas cara bertindak belaka. Dengan kata lain, apa yang Bob Sadino lakukan besar kemungkinan juga dijalankan oleh banyak wira swastawan lainnya. Misalnya, soal keberanian memulai bisnis, mengambil peluang, menanggung resiko, memanfaatkan kreativitas, melakukan inovasi-inovasi, dan lain-lain. Dalam hampir semua buku bisnis dan manajemen, kita akan dengan mudah mendapati pembahasan mengenai hal-hal tersebut. Walau begitu, apa yang membuat orang tetap tertarik dengan rumus-rumus sukses ala Bob Sadino? Jawabannya ternyata tak lepas dari asupan-asupan cita rasa atau personal touch yang dibubuhkan Bob pada praktik-praktik bisnis pada umumnya. Jadi di sini kita memasuki area seni yang tak bisa dipisahkan dari personalitas atau sentuhan pribadi Bob sendiri. Dari sekian banyak praktis bisnis, setidaknya ada 5 ciri yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut sedikit banyak ikut ambil bagian dalam sukses Bob Sadino. Mungkin terlalu berlebihan bila hasil pengamatan dan penyimpulan tersebut dianggap sebagai variabel-variabel penentu sukses Kemchick Corps. Walau begitu, ciri-ciri berikut tampak jelas menunjukkan cara atau seni bisnis Bob Sadino mengalir dalam bisnis. Mengalir. Baik. Berulang kali Bob menyatakan bahwa ia tidak pernah merencanakan semua bisnisnya, mulai dari berjualan telur, ayam, hingga yang terakhir merambah bisnis properti. Namun, tak satu orang pun mau percaya perkataannya. Dari sudut pandang ilmu manajemen modern, pernyataan Bob itu pasti sulit ditemukan pembenarannya. Tetapi bila dititik dari
Karakter Bob sebagai pribadi yang sangat merdeka dan memiliki keterampilan berpikir secara fleksibel, maka ketemulah penjelasannya. Bagi Bob Sadino, kelenturan berpikir adalah modal yang sangat berharga dalam menggapai sukses berwirausaha. Sebab dengan kelenturan itulah tembok-tembok kegagalan bisa dikalahkan. Misalnya, seorang wira swasta telah berulang kali mencoba sebuah bidang usaha yang sama namun tidak bisa berkembang atau terus-menerus rugi. Apabila wira swasta ini tidak punya kelenturan berpikir hal mana bisa melahirkan kreativitas atau inovasi, maka ia bisa terus terjebak dalam kegagalan yang tak berujung. Padahal dengan sedikit menggeser cara berpikir atau paradigma, bisa jadi wira swasta ini akan menemukan peluang-peluang yang tak terpikirkan sebelumnya. Orang mungkin pernah mendengar pernyataan Bob yang menyatakan dirinya tidak akan membuka cabang Chemchicks. I wish to have only one Chemchicks. Begitu Bob suatu kali, alasannya soalnya konsistensi dan kekhasan Chemchicks di Kemang, Jakarta Selatan sebagai supermarket dengan target pasar segmen A+. Kualitas layanan terbaik, suasana seperti di rumah sendiri, keramah tamahan para staf. Berikut keterlibatan langsung Bob dan istrinya dalam membuat nyaman para pelanggan, jelas sulit dicarikan padanannya. Jika Chemchicks membuka cabang di tempat lain, sekalipun masih di Jakarta, masih ada sesuatu yang hilang dalam penyajiannya. Tapi kali lainnya orang mendapati sudah ada Chemchicks di Pacific Place, sebuah kawasan bisnis prestisius di Jakarta Pusat. Bahkan supermarket ini luasnya 2 kali lipat dibandingkan Chemchicks di Kemang serta memiliki tatanan desain yang lebih mewah. Kenyataan ini akan dengan mudah memunculkan kesan bahwa Bob tidak konsisten dengan pernyataan atau pendiriannya. Namun bagi Bob sendiri, keberadaan Chemchicks kedua itu bukanlah tanda ketidakkonsistennya, walau ia atau tidak peduli dengan penilaian orang lain. Ada sebab-sebab tertentu, dinamika situasi dan kelenturan pikiran, dia ikuti saja alirannya. Maka ada satu lagi Chemchicks. Menurut Bob, kebetulan bangunan lama Chemchicks di Kemang sedang dibongkar karena di atasnya akan dibangun sebuah apartemen mewah. Nantinya Chemchicks yang baru dan lebih megah lagi akan menyatu dengan bangunan apartemen tersebut. Sementara, supaya Chemchicks tetap bisa melayani pelanggannya dengan baik, maka dibukalah Chemchicks kedua di Pacific Place. Dan Chemchicks di Kemang tetap buka dengan menempati sebuah bangunan sewaan di lokasi yang tak jauh dari gedung lama. Contoh lain, suatu kali Bob menyatakan akan fokus di bidang agrobisnis dan tak jarang pula ia menegaskan bahwa dirinya enggan bermitra dengan orang lain. Alasannya agrobisnis adalah lahan bisnis yang paling ia kuasai dan kebetulan juga masih sedemikian besar peluangnya. Dan berbekal pengalaman berjaya di agrobisnis melalui Chemchicks Group, maka kesempatan untuk terus memimpin pasar dan meningkatkan volume bisnisnya jelas terbentang lebar. Sementara soal keengganannya dalam bermitra saat membangun sebuah bisnis, Bob menyetir fakta banyaknya usaha kolaborasi yang akhirnya terpecah akibat kepentingan yang berbeda-beda. Bermitra dengan pihak lain yang selevel tampaknya mendatangkan kemungkinan konflik, dan ujung pangkal konflik itu apalagi kalau bukan sifat greed dalam pembagian keuntungan atau kepemilikan saham. Namun lagi-lagi ada contoh bertentangan dengan pernyataan di atas, yaitu kolaborasi Bob Sadino dengan Agung Sedayo Group dalam membangun apartemen mewah, The Mansion. Bagaimana mungkin agrobisnis dipadukan dengan properti mewah? Terlebih, Bob tidak memiliki track record atau pengalaman sedikit pun di bidang properti. Lagi-lagi tampak ketidakkonsistenan Bob Sadino. Lain ucap, lain sikap. Apa itu bukan ngecap namanya? Namun ternyata selalu saja ada alasan yang kuat dan sangat masuk akal di balik setiap pilihan tersebut. Orang terlihat ketidakcocokan pernyataan dengan tindakan, tetapi Bob lebih peduli dengan peluang, potensi, dan tentu saja lengkap dengan resikonya. Bagi Bob, membuat gebrakan-gebrakan atau kepioneran dalam suatu bidang itu lebih menantang. Mengalir dalam aliran bisnis yang membawa keberhasilan itu lebih menarik ketimbang mempertahankan sebuah pernyataan. Jadi, tak salah bila orang berkesimpulan Bob adalah sosok pragmatis sekaligus realistis dalam berbisnis. Sebab, menurut Bob, membenturkan diri pada tembok gagasan dan mengabaikan realistis dan realitas jelas bukan pilihan bijaksana. Walau orang tetap bebas memilih sikap itu, mengalir saja dan lenturkan pikiran, maka peluang akan terlihat di mana-mana. Itulah seninya berbisnis Bob. Hidup dalam resiko bisnis. Dalam banyak kesempatan, Bob menegaskan gayanya sebagai pengusaha yang gemar memburu resiko. Tak heran,
Pula bila kemudian kita juga mendengar pernyataan bahwa Bob berbisnis atau berwira swasta itu justru untuk mencari rugi. Tapi apa yang sebenarnya melatari sikap semacam itu? Sesungguhnya apa yang tersirat dan tersurat dari pernyataan-pernyataan Bob itu adalah adanya derajat dan penerimaan yang penuh atas sebuah resiko usaha. Dalam bisnis, tingkat penerimaan Bob atas resiko rugi sama besarnya dengan tingkat penerimaannya atas risiko untung. Itulah prinsipnya dan disitulah seninya sehingga ia bisa selalu menikmati dinamika kewirausahaannya. Di mata Bob Sadino, resiko bisnis baik itu resiko untung maupun rugi sejatinya adalah sesuatu yang inherent. Makanya akan sangat lucu kalau masih saja ada orang-orang pintar yang menghabiskan energinya untuk menyapu bersih atau melenyapkan resiko dan bisnisnya. Ketika tahun 1970-an, Bob melihat ada peluang dalam industri keripik yang dibuat dari buah-buahan, maka tanpa ragu-ragu ia berinvestasi dalam jumlah besar dengan membeli mesin-mesin pembuat keripik. Tetapi ketika karena suatu kendala teknis dan non-teknis ekspor keripik buahnya ke Amerika Serikat macet total, ia terima saja risiko rugi besar tersebut. Rugi ratusan ribu dolar Amerika Serikat pada era 1980-an pun bagi Bob adalah sebuah kewajaran dalam berbisnis. Ia tetap bisa menikmatinya sama nikmatnya dengan keuntungan besar yang ia raih dalam dalam bidang bisnis ekspor lainnya. Dalam suatu perbincangan, Bob menceritakan bagaimana salah satu grup bisnisnya pernah bisa berkembang dan memberikan hasil yang memuaskan sekali, bahkan sampai di luar pengharapannya sekalipun. Tapi ada kalanya pula bisnis tersebut rugi miliaran rupiah dalam setahun saja, sehingga mengusik pikiran Bob Sadino untuk menjual bisnis tersebut. Ya, itulah resiko dan kenyataan bisnis hidup sendiri saja sudah penuh resiko, apalagi berbisnis. Piawai berkomunikasi. Sebagian orang mungkin heran bagaimana mungkin Bob yang terkesan berpenampilan semau gue dengan dandanan khas, baju lengan pendek-pendek, serta celana jeans potongan bisa diterima di banyak kalangan. Bahkan karena penampilannya yang aneh bin nyeleneh itu, tak jarang orang berpikir atau menduga Bob itu gembel atau orang gila. Teori pemasaran maupun kehumasan manapun pasti tidak bisa mengabsahkan pilihan gaya Bob tersebut. Namun, siapapun bisa melihat pemandangan real bagaimana Bob bisa dengan enaknya bertegur sapa dan berakrab-akrab dengan relasi pelanggan serta staf supermarket Kim Chicks. Orang juga dapat dengan mudah menjumpai Bob lagi asik bercengkrama dengan beragam orang, mulai dari strata paling bawah sampai ke dunia bisnis, selebritis, politis, pejabat pemerintah, bahkan sampai presiden sekalipun. Sehingga boleh dibilang Bob bisa bergaul dengan semua kalangan, baik dari ragam usia maupun strata sosial apapun. Apa rahasianya? Kalau ditanya seperti itu, sudah pasti jawaban Bob akan tegas sekali. Ternyata tidak ada. Oke, namun ia siap dengan penjelasan berikutnya. Bob memberi kiat yang teramat sederhana dan pastinya itu didasarkan pada praktik yang selama ini ia lakukan sehari-hari. Prinsipnya, kepada siapapun Anda berbicara, entah itu bicara pada orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal, keluarga atau relasi bisnis, perlakukanlah mereka selayaknya seorang pelanggan. Kalau seorang bisa memperlakukan setiap orang yang dijumpainya layaknya seorang pelanggan setia, maka tidak ada lagi godaan untuk berkomunikasi seenaknya sendiri. Dampaknya, si lawan bicara akan merasakan suasana nyaman dan menikmati keramah tamahan, sehingga mereka biasanya relatif mau membuka diri untuk berkomunikasi secara menyenangkan. Lalu, apakah model pendekatan semacam itu berdampak positif bagi bisnis Bob? Tampaknya iya, kepiawaannya Bob bersosialisasi dan berkomunikasi dengan beragam tokoh dari berbagai kalangan telah menempatkannya sebagai salah satu sosok paling berwarna di negeri ini. Ia unik, khas, berbeda, bahkan bisa dibilang tidak ada duanya sehingga personal brand yang sangat kuat. Tak ubahnya para selebritas lainnya, akhirnya Bob berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk terus memantapkan brand bisnisnya. Singkatnya, Bob sendiri mampu menjadi semacam ikon dalam dunia entrepreneurship di Indonesia. Sementara Kim Chicks pun telah menjadi semacam landmark di wilayah Kemang.
Jakarta Selatan. Dan terbukti selama hampir 40 tahun berdiri, Camp Chicks nyaris atau bahkan sama sekali tidak pernah beriklan. Sebab keunikan maupun kepiaweannya Bob dalam berkomunikasi saja sudah menimbulkan efek-efek advertisement tersendiri. Tidak akan ada pakar pemasaran yang membantah betapa Bob dengan Camp Chicks-nya berhasil membangun brand yang sangat unik dan khas, ditambah pula dengan gaya, ucapan, sikap, dan pikiran-pikirannya yang sering kontroversial menjadikan Bob sebagai pribadi spesial yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Tak heran bila keunikan tersebut selalu menjadi magnet bagi media massa, atau setidaknya kemunculan efek word of mouth dalam masyarakat, dan itu berarti publisitas gratis namun besar kandungan iklannya. Makanya dalam kasus pemasaran apartemen mewah The Mansion yang digarap bareng-bareng Agung Sedayu Group, brand atau merek Sadino dan Camp Chicks-nya seperti berperan dominan di situ. Padahal apartemen tersebut berada hanya beberapa ratus meter saja dari persaingnya Kemang Village yang dikembangkan oleh Grup Lipo. Tapi karena brand equity Bob Sadino untuk begitu tinggi, maka menjual berbagai produk dengan harga premium pun rasanya tak lagi sulit. Peka potensi pasar. Sudah menjadi semacam kewajaran bahwa para pengusaha dan perwira swasta punya kepekaan khusus dalam memanfaatkan peluang. Orang sering menganggap bahwa para wira swasta sukses pastilah memiliki insting atau daya penciuman yang sangat tajam atas berbagai peluang bisnis. Namun ini tidak menjadi keharusan bagi wira swasta nyeleneh seperti Bob Sadino, dan yakinlah bahwa jika anggapan tersebut dikonfirmasikan kepada Bob Sadino, maka hampir pasti jawabannya berbeda dan perkiraan semula. Sebab bagi Bob, untuk bisa menangkap peluang-peluang dan potensi pasar, orang tidak butuh kemampuan lebih. Menurut Bob Sadino, semua bisa sesungguhnya mampu dan berpotensi mengendus peluang atau potensi pasar. Hanya saja, tidak semua orang mau memanfaatkan kemampuannya tersebut. Ia mencontohkan betapa banyaknya orang yang tahu akan potensi agribisnis, tetapi toh hanya sedikit saja yang mau menekuni bisnis tersebut. Ia juga melihat berlimpahnya potensi bisnis yang bisa digali dari sumber daya laut di Indonesia, tapi toh hanya sedikit saja yang mau menerjuni bidang kelautan. Bob melihat sebagai negeri bahari yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Indonesia memiliki kandungan kekayaan alam yang tak terhingga. Itu seharusnya cukup menantang siapapun yang berniat mendapatkan berkah kekayaan alam yang luar biasa tersebut. Kalau negara-negara kecil di Eropa saja perekonomiannya bisa ditopang oleh hasil laut, mengapa Indonesia tidak? Jelas yang dihadapi oleh negeri ini adalah kesia-siaan potensi sumber daya alam yang mana diakibatkan oleh ketidakjelian masyarakatnya sendiri yang enggan memanfaatkan potensi tersebut. Menurut Bob Sadino, peluang itu tersebar di mana-mana dan sifatnya tanpa batas. Supaya bisa mendapatkan peluang tersebut, orang hanya butuh kemauan memanfaatkan segala karunia indera dan kemampuan berpikir. Cara termudah misalnya, orang bisa mengamati dan membanding-bandingkan bisnis dari satu negara ke negara lain. Apabila suatu bidang atau produk berhasil di negeri lain, tidak tertutup kemungkinan tren tersebut bisa dibawa ke tanah air. Bob kembali mencontohkan bagaimana Camp Chicks Group dirintis dengan cara memperkenalkan sayur-sayur maupun produk-produk makanan yang di Indonesia belum begitu populer, tapi sudah dikenal di Eropa dan Amerika. Begitu Camp Chicks berhasil mempopulerkan produk-produk tersebut, maka posisinya sebagai pionir jadi sulit digoyahkan. Jadi terbukti, hanya dengan mengamati saja, Bob bisa mendapatkan peluang bisnis yang begitu besar potensinya, sekaligus menjadi pionir di bidangnya. Bob menyimpulkan, terkadang orang hanya perlu melihat sisi lain yang biasanya tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Justru, dari sisi-sisi yang selama ini diabaikan, itulah terkadang ada potensi bisnis yang sangat besar. Dan kita tahu dengan pola dan strategi bisnis yang terbilang nyeleneh, itulah Bob telah menjadi ikon yang agaknya patut dicontoh. Demikian untuk Alkisah dari Om Bob Sadino. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya dan komen positifnya. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adam Setiobudi. Sampai jumpa. Terima kasih.